Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Di tahun 80-an dulu, saat stasiun televisi masih satu yaitu TVRI doang, pernah ditayangkan satu drama keluarga berseri yaitu Rumah Masa Depan setiap minggu siang, tepatnya di tahun 1985. Sinetron ini berkisah tentang keluarga harmonis di desa Ciberem yang terdiri dari kakek yang diperankan oleh Hamid Arif, nenek yang diperankan oleh Mak Wo atau Woli Sutinah, anak mereka yang bernama Sukri yang diperankan oleh Dedi Sutomo dan istrinya Surti yang diperankan oleh Aminah Cendrakasih, serta kedua anak pasangan suami istri Sukri dan Surti yaitu Bayu yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo dan Gerhana yang diperankan oleh Andi Ansi. Problema yang disajikan dalam drama seri ini lebih ke masalah-masalah yang terjadi di pedesaan. Animo penonton kala itu cukup hangat pada drama seri ini. Di akhir tahun 2023 ini, Mizan Pictures bekerja sama dengan Max Pictures merilis reboot dari drama seri tersebut yang disutradarai oleh Daniel Rifki. Tidak tanggung-tanggung, reboot ini memasang bintang-bintang yang sudah punya nama yaitu Fedi Nuril sebagai Sukri, Laura Basuki sebagai Surti, Cok Simbara sebagai Pak Musa, ayah dari Sukri, dan bintang senior Widiawati sebagai Bu Komariah atau Bu Kokom, ibunda Sukri. Anak-anak pasangan Sukri dan Surti kali ini diperankan oleh dua bintang cilik yaitu Bima Azril sebagai Bayu dan Ciara Nadine Brosnan sebagai Gerhana. Dalam film reboot ini, usia Sukri dan keluarganya dibuat lebih muda daripada versi orisinil TVRI-nya dulu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum menonton Rumah Masa Depan versi baru ini. Silakan saksikan dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita atau endingnya di review saya ini ya. Sukri versi baru ini diceritakan berdomisili di Jakarta dan punya rumah makan modern yang terdiri dari beberapa cabang dan kehidupan keluarganya cukup sukses. Menu-menu dari rumah makan mereka dibuat oleh Surti istrinya yang juga aktif di media sosial dengan channel yang menayangkan masakan-masakan hasil karyanya sendiri. Walaupun channelnya belum sampai menggait viewers yang membludak, tapi sudah punya fanbase yang lumayan. Satu ketika, saat hendak liburan bersama keluarganya, Sukri mendapat kabar bahwa Pak Musa ayahnya meninggal dunia. Sukri pun terpaksa membatalkan acara liburan keluarganya dan mengajak mereka pulang ke kampungnya, Ciberem, dengan mengendarai mobil lama pemberian ayahnya dulu. Ibunda Sukri, Bu Komariah atau yang biasa dipanggil Bu Kokom, ternyata tidak menyukai menantunya Surti karena masalah di masa lalu yang tidak enak antara keluarga Bu Kokom dan kakek Surti dulu. Sikap tidak sukanya ini secara terang-terangan ditunjukkannya pada Surti yang membuat Surti jadi sedih. Karena sempat terjadi percekcokan antar Bu Kokom dan Surti, Sukri akhirnya mengalah dan mengajak keluarganya menginap di satu penginapan di area Ciberem. Sukri berencana balik ke Jakarta setelah urusan pemakaman ayahnya selesai. Namun sebelum dia balik, ternyata ada satu masalah yang cukup serius. Pak Lurah Ciberem, Suwito, mengalami pemukulan dan ditemukan pingsan di pematang sawah. Bu Kokom dituduh sebagai pelakunya. Sukri pun balik ke rumah keluarganya untuk membereskan masalah ini. Bu Kokom tetap keras kepala soal Surti. Dia bilang kalau Surti mau tinggal di rumah, lebih baik dia yang pergi. Akhirnya dia malah menyerahkan diri ke polisi dan memilih dijadikan tahanan di kantor polisi walaupun belum terbukti bersalah. Sukri pun pusing dengan kelakuan ibunya ini. Sementara itu, Bayu, seperti anak kota pada umumnya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan main game portable-nya dan tidak kerasan tinggal di Ciberem. Dia ingin cepat-cepat balik ke Jakarta. Saat dia sedang membawa HP-nya dan main di satu jembatan kecil dekat persawahan, tiba-tiba ada seorang anak yang mengejar layangan dan menyenggolnya sampai perangkat game portable-nya tercebur ke kali. Bayu pun mengejar si anak tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya karena game portable-nya jadi rusak. Si anak tersebut ternyata perempuan yang bernama Cempaka. Cempaka bilang bahwa dia mau bertanggung jawab. Kebetulan dia punya teman yang namanya Sangaji yang jenius walaupun hanya lulusan SD. Mendiang bapaknya dulu tukang reparasi barang elektronik dan ilmunya diturunkannya pada Sangaji. Sangaji terpaksa putus sekolah karena masalah biaya semenjak ayahnya meninggal. Cempaka kemudian membawa Bayu ke rumah Sangaji. Sangaji yang belum pernah melihat perangkat game portable milik Bayu tersebut meminta waktu untuk memperbaikinya.
Bayu pun terpesona melihat tempat tinggal Sang Aji yang penuh dengan perangkat elektronik. Salah satunya adalah CCTV yang diciptakan Sang Aji sendiri untuk mengawasi pematang sawah di Ciberem. Sang Aji memperoleh penghasilan lumayan dari kelurahan karena pemasangan perangkat CCTV-nya ini. Dia ternyata hanya perlu waktu sehari untuk memperbaiki perangkat game portable milik Bayu. Karena pertemanannya dengan Cempaka dan Sang Aji inilah yang akhirnya mengubah pendirian Bayu untuk cepat-cepat balik ke Jakarta. Dia merasa menemukan dunia baru yang lebih asik bersama kedua sobat barunya ini. Sementara itu, saat Surti berbelanja ke pasar, ada seorang pemilik warung makan yang menjadi fan YouTube channelnya. Perempuan pemilik warung itu kemudian minta sarannya untuk menu yang menurutnya kurang enak rasanya, padahal dia sudah mengikuti petunjuk Surti di channelnya. Surti pun kemudian turun tangan membantu perempuan tersebut. Ternyata memang tangan dingin Surti membuat perbedaan yang signifikan pada menu masakan si ibu-ibu tersebut. Dia pun merasa puas dan menunya akhirnya jadi laku dan banyak yang suka. Karena kejadian ini, Surti jadi populer di kalangan ibu-ibu Ciberem dan mereka pada bertandang ke rumahnya minta diajari cara masak yang enak. Di lain pihak, Bu Kokom sakit saat tinggal di tahanan. Pihak kepolisian yang sebenarnya juga tidak ingin menahan Bu Kokom, mempersilahkan Sukri untuk membawanya pulang. Ketegangan kembali terjadi antara Bu Kokom dan Surti. Suatu kali saat Bu Kokom hendak ke kamar mandi, Surti menawarkan untuk membantunya. Awalnya Bu Kokom menolak dengan keras. Namun Surti tetap membantu ibu mertuanya itu karena memang Bu Kokom masih terlalu lemah kondisinya. Bu Kokom mau tidak mau akhirnya menerima bantuan Surti. Dari sinilah dia bercerita apa pangkal penyebab kebenciannya pada Surti. Dulu ayah Bu Kokom pernah berhutang pada kakek Surti. Namun hutang tersebut akhirnya tidak terbayar karena kondisi keluarga Bu Kokom saat itu sedang jatuh. Kakek Surti tidak peduli dan menyita satu-satunya lahan milik keluarga Bu Kokom yang ditanami untuk menghidupi keluarganya. Akibatnya keluarga Bu Kokom jatuh kondisi ekonominya sehingga adik Bu Kokom sampai meninggal gara-gara itu. Inilah yang menyebabkan Bu Kokom mendendam pada keluarga Surti. Surti sendiri sudah pindah ke Jakarta dari Ciberem sejak kecil. Ibunya sendiri seperti sengaja menjauhkan Surti dari kakeknya tanpa Surti tahu sebabnya. Jadi boleh dibilang Surti tidak mengenal kakeknya sejak kecil. Disinilah hati Bu Kokom luluh oleh ketulusan Surti. Perdamaian terjadi di kamar mandi, tempat di mana kita biasa membersihkan diri. Seolah-olah mereka membasuh diri dari dendam dan kesalahan di masa lalu dan membuka lembaran baru yang putih bersih bersama. Saya tersentuh dengan adegan mengharukan yang disajikan di scene ini. Menurut saya, ini adalah golden scene dari Rumah Masa Depan yang didukung dengan akting meyakinkan dari Laura Basuki dan Widyawati. Usaha rumah makan Sukri di Jakarta mulai sepi karena harga bahan baku yang semakin mahal dan tidak bisa bersaing dengan kompetitor walaupun segala cara sudah diupayakan. Dengan berat hati akhirnya Sukri menutup usaha rumah makannya. Hubungan Bu Kokom dengan cucu-cucunya mulai berangsur-angsur membaik. Kepolosan dan kelucuan Gerhana mulai menyentuh hatinya yang sebenarnya kesepian semenjak suaminya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Bermula dari seorang pedagang sayur yang mendatangi rumah Sukri dan diterima oleh Surti yang merasa kasihan kepadanya dan memborong semua sayurannya yang tidak laku, akhirnya banyak pedagang sayur lain yang berbondong-bondong datang kepada mereka. Sayuran mereka tidak laku karena pembelian sayuran dimonopoli oleh Bu Lurah. Para pedagang enggan menjual hasil buminya pada Bu Lurah karena harga yang ditawarkannya murah sekali. Akhirnya sayuran yang mereka jual banyak yang layu dan tidak segar lagi. Sukri dan Surti juga sebenarnya pusing karena masalah ini. Mereka sendiri sebenarnya sedang dilanda kesulitan karena gerai rumah makan mereka bangkrut. Mereka akhirnya punya ide untuk menjual sayuran secara online dengan menggunakan keahlian Sang Aji. Mereka menyuruh Sang Aji membuatkan aplikasinya dan Sang Aji dengan senang hati menerima tawaran mereka karena dari situ dia juga akan memperoleh penghasilan yang lumayan nantinya. Bayu yang mengetahui masalah tuduhan kepada neneknya teringat akan CCTV Sang Aji yang dipasang di sawah-sawah. Dari situ mereka mulai melacak apa yang terjadi di hari Pak Lurah ditemukan pingsan dan terluka. Dari situ pula terkuak bahwa Pak Lurah dipukul oleh 2 orang bertopeng setelah satu percekcokan yang terjadi sebelumnya. Ternyata 2 orang ini adalah teman dari putra Pak Lurah yang marah karena bapaknya tidak memberi sejumlah uang yang dimintanya. Polisi pun menyebak pelaku pemukulan Pak Lurah dan berhasil menangkap mereka. Nah, pemirsa, Rumah Masa Depan versi baru ini adalah drama yang menarik dengan bumbu komedi dan sedikit unsur thriller.
Hal ini menjadikan film ini sebagai sajian yang cukup fresh dan punya nilai plus. Perlombaan cerita yang mendatangkan keluarga Sukri dari kota ke desa, di mana ini merupakan perbedaan yang signifikan dari versi aslinya dulu, malah menjadikan film ini lebih menarik dan oke dengan menyajikannya dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun karakter Pak Musa malah dibuat meninggal dan hanya muncul dalam flashback, itu tidak mengganggu jalan cerita secara keseluruhan. Konflik utama yang diciptakan antara mertua dan menantu juga menjadi benang merah cerita yang menarik, walaupun bukan hal yang baru. Akting Laura Basuki dan Widiawati yang kuat dan natural sangat mendukung film ini menjadi lebih berkesan, walaupun alurnya sebenarnya cukup simpel. Film ini membuktikan bahwa cerita yang simpel bukan berarti basi. Asal disajikan dengan pendekatan yang baik dan didukung akting yang jempolan, malah memberikan nilai plus pada satu film. Faktor menarik lainnya adalah karakter Bayu yang diceritakan tidak bisa lepas dari game online, seperti yang umum terjadi pada anak-anak era sekarang. Unsur ini membuat Rumah Masa Depan terasa membumi dan evolusi karakter Bayu yang akhirnya malah menemukan dunianya yang baru pada pertemanan dengan Cempaka dan Sangaji memberikan pesan yang positif namun tidak terkesan menggurui. Yang menjadi poin minus dalam film ini adalah karakter Sukri yang tidak berlogat Sunda. Padahal diceritakan dirinya asli berasal dari Ciberem yang orang-orangnya berbahasa Sunda. Namun ini tidak terlalu mengganggu karena akting Fedi Nuril cukup bagus. Yang menonjol banget di sini adalah akting Widiawati, pemeran Bu Kokom, yang logat Sundanya lebih meyakinkan dan terasa natural. Sungguh patut diacungi jempol akting Oma senior yang satu ini. Tanpa celah dan konsisten sampai akhir film. Scene yang melibatkan kepahitan mendalam saat dia menceritakan masa lalunya kepada Surti di kamar mandi sungguh mengesankan buat saya. 2 thumbs up for Widiawati. Bila bukan Oma Widiawati yang memerankan Bu Kokom, mungkin jadinya tidak akan semenarik ini karakternya. Patut disayangkan karena drama yang menarik ini cuma bisa menarik 27.926 penonton saja sampai tanggal 18 Desember 2023 menurut data dari filmindonesia.or.id. Saat saya menulis naskah ini, Rumah Masa Depan sudah hilang dari peredarannya di Jakarta per tanggal 21 Desember 2023. Semoga film ini menemukan peminat yang jauh lebih banyak saat ditayangkan di platform lain dan pihak Mizan Pictures dan Max Pictures tidak kapok memproduksi film bermutu lainnya di masa depan. Skor saya untuk Rumah Masa Depan 7,5/10. Film ini layak mendapatkan perolehan penonton yang jauh lebih banyak. Akting para aktornya juga oke punya dan memorable. Pendekatan yang memilih latar kejadian era sekarang juga pilihan yang tepat sebenarnya untuk meraih penonton baru yang belum pernah tahu versi televisinya dulu. Sayangnya strategi yang sudah bagus ini tidak berhasil. Hampir sama dengan kasus film Lost Man Bubroto garapan Iva Isfansyah dan Edi Cahyono yang rilis tahun 2021 silam. Bagi pemirsa yang belum tahu sama sekali tentang film Lost Man Bubroto, silakan simak reviewnya di channel saya ini ya. Oke pemirsa sekalian, sekian dulu review dari saya. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!